Pelaksana Tugas, PLT, Direktur Utama Perumda Air Minum PDAM Makassar, Andi Syahru Makurade, mengambil langkah tegas dalam membenahi disiplin internal perusahaan. Ia menegaskan, pegawai yang kedapatan berkeliaran di luar kantor termasuk nongkrong di kafe saat jam kerja akan langsung dikenakan sanksi. Begitu kami dapatkan bukti, ada foto pegawai di luar kantor pada jam kerja, itu langsung SP1. Tidak ada toleransi, tegasnya di kantor PDAM Makassar, Rabu 29 April. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak awal pekan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pembenahan kinerja PDAM. Kemudian, begitu jam 8, portal sudah ditutup. Tidak boleh lagi ada pegawai PDAM yang berkeliaran di luar kota. Dan kami sudah sampaikan, apabila kami dapatkan ada foto, ada bisa dibuktikan bahwa ada pegawai di luar kota pada jam 9 dan 10 atau jam 2, jam 3, maka kita akan kasih SP1. Itulah caranya bagaimana menertibkan pegawai dulu seperti itu. Dan itu kemarin banyak ya, kemarin dia salah paham malah. Ada lagi yang telepon saya tadi. Pak, katanya Bapak larang pegawai keluar makan. Nah, ini lagi dipolitisasi lagi kata-kata. Saya bilang, wah mati tuh kalau saya larang makan. Makannya jam 12 sampai jam 1, setengah 2 lah. Gitu, setelah itu ya kembali. Jadi kami dari DPRD Kota Makassar Komisi D khususnya dari Fraksi Mulia sangat mendukung himbauan wali kota itu, di mana himbauan itu membuktikan bahwa wali kota sangat peduli sama orang tua yang tidak mampu. Tapi inti dasarnya adalah wali kota tidak melarang, cuma dikhawatirkan menjadi beban kepada orang tua murid atau orang tua siswa yang akan melaksanakan penamatan Al-Quran. Tapi sekiranya ada sponsornya, ya silahkan saja. Kalau ada sponsornya. Iya. Tapi ini kan hampir rata-rata pasti dimintai pembayaran pembayaran partisipasi kan. Nah, itulah partisipasi itu yang menjadi beban buat orang tua, yang dikhawatirkan wali kota menjadi beban kepada orang tua. Jadi kami dari saya Haji Muisa Ahmad Misbah dari Fraksi Mulia Partai Hanura sangat mendukung himbauan wali kota tersebut. Tapi sejauh ini Pak Dewan, apa ada laporan dari masyarakat kalau ada paksaan dari pihak sekolah untuk lakukan? Sampai hari ini belum ada laporan masuk, tapi intinya adalah sekiranya ada laporan masuk dan itu bisa dibuktikan, kami minta kepada wali kota untuk memberhentikan kepala sekolah yang bersangkutan. Untuk diberhentikan menjadi kepala sekolah. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Makassar menggelar rapat dengar pendapat, RDP, dengan memanggil puluhan pelaku usaha tempat hiburan malam, THM, mulai dari kafe, diskotik, hingga spa dan pedagang minuman beralkohol, Minol. RDP tersebut turut dihadiri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan hingga Dinas Pariwisata. Langkah ini diambil usai sidak yang menemukan indikasi pelanggaran pajak dan celah regulasi peredaran Minol beberapa waktu lalu. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut pemanggilan dilakukan untuk menguji kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak serta izin edar minuman beralkohol. Hari ini kita RDP setelah sidak malam minggu. Kita ambil sampel, kita cek langsung bagaimana kepatuhan pajak THM. Informasi yang masuk, masih banyak yang belum bayar pajak, ujarnya, usai RDP di Gedung Sementara, Kamis 30 April. Sebanyak 50 pelaku usaha dipanggil, namun hanya sekitar 30 yang hadir.
DPRD menilai kondisi ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengawasan pemerintah. Yang kita panggil 50, yang hadir hanya sekitar 30. Iya. Pengangguran di Kota Makassar laporannya di 2025 cuma turun 0,1% dari tahun 2024 itu 9,7, di 2025 9,6%. Kan miris kalau pertama. Jadi apa kerja-kerjanya ini SKPD atau dinas terkait? Ya, kemudian ya mungkin juga disebabkan oleh anggaran yang tidak maksimal di banyak silpa. Ya kan, kalau itu dibelanjakan dengan maksimal tentu pengangguran bisa berkurang. Tadi alasan dari pemerintah kota apa Pak? Kenapa angkanya cuma 0,5? Angkanya itu 9, kalau pengangguran itu 9,6% di 2025. Ya, alasannya ya tidak jelas. Ya kan? Makanya kita minta memaksimalkan supaya tidak terulang. Harusnya idealnya bisa turun sampai di 5% angka pengangguran ini. Harusnya juga pemerintah kota lebih mengedepankan warga Kota Makassar. Jangan malah yang lebih mudah dapat pekerjaan, ya. Warga luar yang bekerja di Kota Makassar harus dimaksimalkan warga Kota Makassar. Misalkan mewajibkan